Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang pelapisan sosial. Latar belakang. Masyarakat terbentuk dari individu-individu yang terdiri dari berbagai latar belakang yang akan membentuk suatu kumpulan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. Hal tersebut mengakibatkan terbentuknya suatu pelapisan masyarakat. Masyarakat merupakan suatu kesatuan yang didasarkan pada ikatan-ikatan yang sudah teratur dan boleh dikatakan stabil. Maka terbentuknya suatu masyarakat dapat dikatakan dengan sekumpulan individu-individu tadi yang mempunyai gejala yang sama. Dengan hal ini, di dalam kelompok sosial pun akan terjadi pelapisan masyarakat. Pelapisan masyarakat berarti jenjang status dan peranan yang relatif permanen yang terdapat dalam sistem sosial di dalam hal perbedaan hak, pengaruh, dan kekuasaan. Dalam hal ini, stratifikasi sosial terbentuk dengan sendirinya. Dalam proses pertumbuhan masyarakat, pada dasarnya stratifikasi sosial terbagi atas persamaan derajat yang dimiliki oleh suatu kelompok, hingga terbentuk lapisan sosial di masyarakat. Lalu ada stratifikasi sosial yang memiliki sifat positif di masyarakat. Contohnya adalah stratifikasi sosial yang sengaja dibentuk untuk tujuan bersama. Stratifikasi yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu biasanya berkaitan dengan wewenang dan pembagian kekuasaan resmi dalam organisasi formal dan politik. Akan tetapi, akhir-akhir ini sering timbul pertikaian karena perbedaan-perbedaan kecil yang sedikit menyinggung masalah sosial dan juga kesamaan derajat. Maka kami sebagai mahasiswa memiliki bentuk kepedulian untuk memberikan kontribusi ini, minimal dengan penyusun makalah yang berkaitan dengan berbagai pengetahuan dan pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang ke satu, apa penjelasan dari pelapisan sosial? Lalu yang kedua, apa penjelasan dari kesamaan derajat? Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan antara pelapisan sosial dengan kesamaan derajat? Lalu yang keempat, bagaimana pelapisan sosial dan kesamaan derajat terhadap masyarakat adat di Kampung Ciburuy? Lalu ada tujuan penulisan. Maka dari itu, tujuan penulisan ini adalah agar kita memahami apa yang dimaksud dengan pelapisan sosial dan kesamaan derajat, serta mengerti apa hubungan antara keduanya. Lalu yang kedua, agar kita mengenali budaya yang terbentuk di masyarakat adat Kampung Ciburuy. Pengertian pelapisan sosial. Pelapisan sosial atau juga disebut stratifikasi berasal dari kata status yang artinya berlapis-lapis. Sehingga stratifikasi sosial berarti lapisan sosial. Menurut Pitirim Asorokin, pelapisan sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Hal tersebut dapat kita ketahui adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah dalam masyarakat. Menurut P.J. Bowman, pelapisan sosial adalah golongan manusia yang ditandai dengan suatu cara hidup dalam kesadaran akan beberapa hak istimewa tertentu. Oleh karena itu, mereka menuntut gengsi kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat dalam kehidupan anggota bermasyarakat berada di kelas tinggi. Seseorang yang berada di kelas tinggi mempunyai hak-hak istimewa dibandingkan yang berada di kelas rendah. Pelapisan sosial merupakan gejala yang bersifat universal. Kapanpun dan di dalam masyarakat apapun, pelapisan sosial selalu ada. Menurut Selo Sumarjan dan Selo Sumardi menyebut bahwa selama dalam masyarakat ada sesuatu yang berharga, maka dengan sendirinya pelapisan sosial terjadi. Sesuatu yang dihargai dalam masyarakat bisa berupa harta kekayaan, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah perbedaan antara warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Wujudnya adalah berdapat lapisan-lapisan di dalam masyarakat, diantaranya ada kelas sosial tinggi, sedang, dan rendah. Proses terjadinya pelapisan sosial. Pelapisan sosial terjadi menjadi dua teori, yaitu terjadinya dengan sendirinya dan terjadinya dengan sengaja. Pada cara ini, pelapisan sosial terjadi secara alamiah atau tanpa kesengajaan. Hal ini akan membentuk pelapisan sosial yang bervariasi menurut tempat, waktu, dan kebudayaan.
Kedudukan seseorang pada pelapisan sosial ini juga terjadi secara otomatis. Terus terjadinya dengan sengaja. Sistem pelapisan ini dengan sengaja ditunjukkan untuk mengejar tujuan bersama. Dalam sistem ini ditentukan secara jelas dan tegas adanya kewenangan dan kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Perbedaan sistem pelapisan dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang dan pelapisan sosial yang berbeda-beda. Pelapisan sosial merupakan pemilah-milah kelompok sosial berdasarkan status, strata, dan kemampuan individu tersebut yang terjadi secara alami di dalam masyarakat. Terjadinya pelapisan sosial berdasarkan adanya perbedaan sistem pelapisan dalam masyarakat. Masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang dan pelapisan sosial yang berbeda-beda. Pelapisan sosial merupakan pemilah-milah kelompok sosial berdasarkan status, strata, dan kemampuan individu tersebut yang terjadi secara alami di dalam masyarakat. Terjadinya pelapisan sosial berdasarkan adanya cara pandang masyarakat yang berbeda-beda dengan dilatar belakangi oleh status sosial, strata sosial, dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Adapun perbedaan sistem pelapisan dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem pelapisan masyarakat tertutup. Dalam sistem pelapisan masyarakat tertutup, seseorang akan masuk menjadi anggota di satu lapisan dengan ditentukan melalui kelahiran. Dalam klasifikasi ini, seseorang memiliki pembatasan atau bahkan tidak dimungkinkan pindah ke lapisan sosial lainnya. Yang kedua, ada sistem pelapisan masyarakat terbuka. Pada sistem pelapisan sosial terbuka, setiap orang dalam masyarakat memiliki peluang yang sama dalam meningkatkan status sosialnya. Status sosial bisa naik, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat turun karena sebab tertentu. Status seseorang dipengaruhi oleh usahanya sendiri. Selanjutnya ada teori-teori tentang pelapisan sosial. Dalam teori-teori ada beberapa tokoh berikut. Yang pertama, Aristoteles mengatakan bahwa di dalam tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat sekali, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Aristoteles membagi masyarakat berdasarkan dimensi ekonomi sehingga ada orang yang kaya, menengah, dan melarat. Yang kedua, ada Profesor Dr. Selo Sumarjan dan Solaiman Somardi SHMA menyatakan selama di dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai olehnya, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka barang itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Yang ketiga ada Vilfredo Pareto menyatakan bahwa ada 2 kelas senantiasa berbeda setiap waktu, yaitu golongan elit dan non-elit. Menurutnya, pangkal dari perbedaan itu karena ada orang-orang yang memiliki kecakapan, watak, keahlian, dan kapasitas yang berbeda-beda. Yang keempat, ada Gaetano Mosoa menyatakan bahwa di dalam seluruh masyarakat, dari masyarakat yang sangat kurang berkembang sampai kepada masyarakat yang paling maju dan penuh kekuasaan, 2 kelas selalu muncul, ialah kelas yang pemerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang pertama jumlahnya selalu sedikit, menjalankan peranan politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh kekuasaannya itu. Sedangkan untuk kelas yang kedua jumlahnya lebih banyak, diarahkan dan diatur atau diawasi oleh kelas yang pertama. Yang terakhir ada Karl Marx menjelaskan ada 2 macam di setiap masyarakat, yaitu kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi lainnya, dan kelas yang tidak mempunyai dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan di dalam proses produksi. Kesamaan derajat. Kesamaan derajat adalah suatu sifat yang menghubungkan antara manusia dengan lingkungan masyarakat pada umumnya. Maksudnya orang sebagai anggota masyarakat memiliki hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah dan negara. Hak dan kewajiban sangat penting ditetapkan dalam perundang-undangan atau konstitusi. Undang-undang itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dalam arti semua orang memiliki kesamaan derajat. Kesamaan derajat ini terwujud dalam jaminan hak yang diberikan dalam berbagai faktor kehidupan.
Adapun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang persamaan hak. Yang pertama adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Yang kedua, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga adalah pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Setelah itu ada 4 pokok hak asasi dalam 4 pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 4 pokok hak-hak asasi dalam 4 pasal itu sebagai berikut. Pokok pertama, mengenai kesamaan kedudukan dan kewajiban warga negara di dalam hukum dan di muka pemerintahan, pasal 27 ayat 1 menetapkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualiannya. Pokok kedua adalah ditetapkan dalam pasal 28, ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh undang-undang. Pokok ketiga dalam pasal 29 ayat 2 dirumuskan kebebasan asasi untuk memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara. Yang berbunyi sebagai berikut. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan yang terakhir, pokok keempat adalah pasal 31 yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran yang berbunyi 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan 2. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pelapisan sosial dan kesamaan derajat di Kampung Adat Ciburuy. Kampung Adat Ciburuy terletak di Gunung Cikuray, tepatnya di Desa Pamalayanan, Kecamatan Boyongbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Di sana terdapat situs yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Sunda. Situs tersebut merupakan peninggalan zaman Prabu Siliwangi yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Raden Kiang Santang. Dulunya merupakan tempat khusus bagi orang-orang berilmu tinggi. Di daerah situs Ciburuy terdapat 3 buah rumah adat yang bernama Bumi Padaleman, yaitu tempat menyimpan benda-benda naskah kuno, daun lontar, dan nipah. Dan yang kedua ada Bumi Patamon, yaitu tempat menyimpan benda-benda tajam seperti keris, kujang trisula, dan alat kesenian goong renteng. Dan yang ketiga ada Lubung Padi atau Leuit, yaitu tempat menyimpan bahan makanan terutama padi. Karakteristik Kampung Adat Ciburuy berlatar belakang budaya agraris yang kental. Namun seiring dengan perkembangannya zaman dan pembangunan, masyarakat Kampung Ciburuy pun juga harus menghadapi perubahan kebudayaan tanpa harus meninggalkan identitas dan warisan leluhur mereka. Masyarakat Kampung Ciburuy merupakan salah satu contoh komunitas manusia yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan alam dan berupaya mempertahankan kondisi lingkungan alamnya yang tetap menaati aturan adat warisan para leluhur. Para leluhur mereka mengembangkan aturan-aturan adat yang antara lain direalisasikan dengan penyelenggaraan upacara seba yang dapat diartikan sebagai seba harta, seba usaha, seba beri harta, dan beri usaha. Upacara adat ini menyangkut penyucian naskah dan pusaka peninggalan leluhur. Meskipun terbuka untuk umum, upacara tersebut hanya dapat dilakukan oleh ikatan keluarga saja masyarakat adat Kampung Ciburuy. Upacara ini dilakukan pada bulan Muharram, khususnya di hari Kamis terakhir.
Selain upacara seba, ada juga upacara adat lainnya yang diadakan pada bulan Maulud. Kampung Ciburuy memiliki larangan-larangan tertentu, diantaranya tidak boleh datang pada hari Selasa dan hari Jumat. Hal ini dikarenakan di hari tersebut waktu yang digunakan seorang guru kunci untuk melakukan kegiatan di luar kampung adat Ciburuy, mengingat guru kunci dan keluarga setiap hari-harinya yaitu berkebun. Kesimpulan, berdasarkan penjabaran yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa stratifikasi berasal dari kata stratus yang artinya lapisan, berlapis-lapis, sehingga stratifikasi sosial berarti lapisan sosial. Pelapisan sosial merupakan gejala yang bersifat universal. Kapanpun dan di dalam masyarakat manapun, pelapisan sosial selalu ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelapisan sosial adalah pembedaan antara warga dalam masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat. Sifat perhubungan antara manusia dan lingkungan masyarakat pada umumnya adalah timbal balik. Artinya seorang itu sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban baik terhadap masyarakat maupun pemerintah dan negara. Di masyarakat adat Kampung Ciburuy sendiri, kesamaan derajat sangat dijunjung tinggi. Meskipun ada juru kunci sebagai pemegang sistem adat, juru kunci serta seluruh keturunan dari masyarakat adat Kampung Ciburuy selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan berupaya mempertahankan kondisi lingkungan alamnya dengan tetap menaati aturan adat warisan para leluhur. Saran: pelapisan sosial akan ada di lingkungan masyarakat manapun kita tinggal. Dengan adanya pelapisan sosial di masyarakat, maka akan sangat terlihat perbedaan dalam menjalani kehidupan. Terkadang di beberapa daerah pelapisan sosial sangatlah terlihat sangat mencolok. Oleh karena itu, pemahaman akan kesamaan derajat sangatlah penting. Dengan pemahaman tersebut, maka permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelapisan sosial tidak akan selalu mencolok, dan semua lapisan masyarakat dapat mempunyai hak dan kewajiban yang sama.